Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron selaku sebagai dosen mata kuliah kepemimpinan, dan juga teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farul Rizal dengan NIM 1911100002453 dari Prodi Manajemen kelas ME. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester genap 2 tahun 2021-2022 mata kuliah kepemimpinan mengenai studi kasus. Jadi di sini ada sebuah soal yang diberikan oleh Bapak Muhammad Imron mengenai studi kasus yang berisikan seperti ini. Buatlah studi kasus tentang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara terdapat 3 prodi manajemen, ekonomi Islam, dan juga akuntansi. Pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran tahun 2022-2023, prodi manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh fakultas. Lalu, mengapa prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam tidak bisa mencapai target? Berikan alasan yang logis dan buatlah masukan harusnya bagaimana agar kedua prodi tersebut dapat mencapai target seperti prodi manajemen. Penjelasan meliputi latar belakang, permasalahan, inti, penyelesaian, dan juga penutup. Baik, kita langsung aja ke hasil pekerjaan saya mengenai studi kasus yang telah saya lakukan. Jadi latar belakang dari pemilihan jurusan terlebih dahulu. Pemilihan jurusan ialah suatu pengambilan keputusan yang merupakan proses di mana seseorang menjatuhkan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Dengan menentukan pilihan jurusan yang tepat, calon mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan diri dengan optimal terhadap pilihan yang telah diambil pengambil keputusan. Artinya, memilih satu di antara sekian banyak alternatif, minimal 2 alternatif ataupun 3 yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi Islam berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap paling menguntungkan bagi pengambil keputusan atau si calon mahasiswa tersebut. Nah, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki alasan yang berbeda dalam memilih jurusan. Sebagian mahasiswa memilih jurusan karena faktor dari diri sendiri, yaitu berdasarkan minat dan juga bakat yang ia miliki sebelumnya. Sebagian lainnya memilih jurusan berdasarkan dukungan orang tua, ajakan teman, agar bisa selalu berkumpul dan mengerjakan tugas bersama-sama. Dan ada juga yang memilih tanpa memberikan alasan terhadap pilihannya. Nah, pemilihan jurusan merupakan suatu cara untuk menentukan atau memilih program studi dengan menggunakan prosedur yang sistematis, sehingga pilihan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menentukan pilihan jurusan yang tepat, maka akan membantu mahasiswa atau calon mahasiswa ini dalam menyiapkan diri untuk tujuan pemilihan jurusan menuju karir yang telah diinginkan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itulah mengenai gambaran latar belakang pemilihan prodi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian permasalahannya apa sih? Jadi ada sebuah permasalahan, yaitu pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022 tahun 2023, prodi manajemen ini telah mencapai target yang telah ditentukan oleh fakultas. Namun, mengapa sih prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam tidak bisa mencapai target tersebut? Nah, apakah minat dan bakat serta pengaruh orang lain berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memilih program studi terhadap calon mahasiswa baru yang memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama? Nah, mari kita bahas ke pembahasan inti atau ke inti pembahasan. Minat. Kita merujuk ke minat terlebih dahulu. Minat merupakan sebuah motivasi intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas. Tersebut merupakan proses pengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan senang, suka, dan gembira. Jadi minat ini berasal dari diri sendiri orang tersebut atau calon mahasiswa tersebut, kemana sih dia akan memilih program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Kemudian berasal dari bakat. Salah satu atau semua atau bahkan beberapa calon mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memilih prodinya menurut bakat, yaitu merupakan kemampuan dalam dirinya atau diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari suatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Jadi sebelumnya si calon mahasiswa ini sudah memiliki kemampuan tersendiri. Jadi menurut perspektif dia atau menurut memberikan pemikiran atau cara pandang dia memilih program studi atau prodi sesuai dengan kemampuan dia, atau dia ingin mengembangkan
kemampuan yang sudah dia miliki selama ini. Kemudian kedua hal tersebut di atas tadi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan. Nah, sebagian besar calon mahasiswa Unisnu yang daftar di Fakultas Ekonomi Bisnis ini, mereka merasa bahwa dirinya lebih berminat terhadap prodi manajemen. Jadi rasa minat, rasa tertarik yang ada di diri mereka masing-masing, mereka lebih tertarik kepada prodi manajemen daripada kepada prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam. Dengan berbagai alasan tentunya, baik itu memang dia suka dengan hal-hal yang berbau dengan manajemen, atau memang dari SMA atau sekolah sebelumnya ia sudah bergelut di organisasi atau sudah paham apa sih manajemen tuh seperti apa sih, atau dia sudah mencari info-info tentang program atau dengan prodi-prodi, informasi mengenai prodi-prodi yang ada di FEB ini, sepertinya dia lebih senang dengan manajemen. Nah, mungkin banyak sekali juga alasan yang digunakan oleh calon mahasiswa ini untuk menentukan pilihannya kepada prodi manajemen. Salah satunya mereka berpikir atau berperspektif bahwa mereka lebih menguasai hal-hal yang ada di dalam lingkup prodi manajemen ini. Selain itu, sebagian calon mahasiswa ketika memilih jurusan mengaku kebingungan dan hanya ikut teman dan saran orang tua. Jadi ada yang memang memilih prodi manajemen ini karena mereka suka dengan manajemen, karena mereka tertarik dengan prodi manajemen. Dia telah menguasai atau mengetahui hal-hal yang ada di prodi manajemen. Dan juga ada beberapa yang memang mereka hanya ikut-ikutan temannya karena mereka bingung untuk memilih ke jurusan apa sih dia. Jadi dia ikut temennya, hanya langsung daftar ke manajemen, hanya ikut-ikutan saja. Ataupun ada juga beberapa yang disarankan oleh orang tuanya, kamu nanti ke program manajemen atau ke prodi manajemen agar nanti jenjang karirnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, selain beberapa hal alasan tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa prodi akuntansi ini dan juga ekonomi Islam tidak mampu memenuhi target, karena sepinya minat atau sepinya pilihan tadi. Itu juga disebabkan oleh beberapa hal tentunya. Yang pertama, kurangnya informasi mengenai prodi tersebut. Jadi mungkin dari pihak kampus ini, dari FEB kita kurang memberikan penjelasan secara detail bagaimana sih isi dari prodi akuntansi, prodi dari ekonomi Islam tuh bagaimana sih. Mungkin ada yang bingung bahwa prodi ekonomi Islam nih tidak jauh beda dengan prodi yang lainnya, jadi mending ke prodi manajemen aja, atau yang alasan yang lainnya. Yang jelas mungkin kurangnya informasi mengenai prodi tersebut, karena kebanyakan calon-calon mahasiswa yang mendaftar itu dengan alasan tidak terlalu familiar dengan prodi ekonomi Islam, dan juga mereka tidak terlalu minat dengan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya penjelasan mengenai peluang pekerjaan dari output prodi tersebut. Nah, karena di luaran sana banyak sekali orang-orang yang sudah mengetahui bahwa manajemen ini peluang karirnya atau peluang pekerjaannya itu terbuka luas. Berbeda dengan akuntansi, kemudian dengan ekonomi Islam, mereka belum mengetahui dengan jelas atau mereka belum mendapatkan banyak informasi. Ketika mereka nanti lulus dari prodi akuntansi, prodi ekonomi Islam, mereka mau kemana sih? Mereka mau lari kemana sih? Mungkin yang mereka tahu akuntansi, nanti mereka jadi akuntan dan cari posisi menjadi akuntan itu sulit. Kemudian ekonomi Islam, kemana sih, mau pergi kemana? Mereka bingung, mereka tidak terlalu tahu atau mereka kurang jelas untuk mau kemana ketika mereka sudah lulus dari prodi tersebut. Jadi kurangnya penjelasan mengenai peluang pekerjaan dari output prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam. Yang ketiga, kurangnya penjelasan mengenai keuntungan dari prodi tersebut. Nah, dari teman-teman calon mahasiswa mungkin mereka kurang mengetahui bahwa nanti ketika saya akuntansi, saya mendapatkan keuntungan apa sih? Ketika nanti saya mengambil prodi ekonomi Islam, apa sih yang akan saya dapat? Mungkin mereka belum tahu mengenai hal-hal kelebihan yang mereka akan kuasai nanti di prodi akuntansi atau prodi ekonomi Islam. Nah, ini mungkin kurangnya penjelasan dari pihak kampus mengenai prodi-prodi yang ada di FEB, khususnya di akuntansi dan juga ekonomi Islam, karena mereka lebih familiar dengan prodi manajemen. Kemudian yang keempat, perspektif yang kurang baik dari luaran kampus tentang prodi tersebut. Jadi banyak orang di luaran sana yang berpikir bahwa akuntansi nanti mereka jenjang karirnya sedikit sulit.
nanti di ekonomi Islam mereka cari pekerjaan mungkin cukup sulit. Jadi hal-hal seperti itulah yang dapat mempengaruhi calon-calon mahasiswa ini untuk memilih prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang menyarankan bahwa manajemen nih lebih luarannya nanti lebih bagus, jenjang karirnya lebih jelas dan lain sebagainya. Nah, itulah perspektif yang seperti itu yang mungkin dapat mempengaruhi minat atau keinginan mereka untuk memilih prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam. Jadi mereka lebih tertarik kepada prodi manajemen. Kemudian selanjutnya mengenai penyelesaiannya dari berbagai masalah yang ada tadi yang telah kita analisa tadi, terdapat beberapa penyelesaian yang mungkin dapat kita berikan kepada pihak kampus atau Fakultas Ekonomi Bisnis sebagai pemenuhan tugas akhir saya di ujian akhir semester genap 2 tahun 2021-2022 kali ini, yaitu penyelesaian yang pertama adalah melakukan promosi media sosial. Proses promosi yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu seperti website berbasis sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, YouTube, bahkan sampai TikTok. Sekarang kita lebih mendetail. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita promosinya hanya di Unisnu ini ada fakultas ABCD, kemudian prodinya ada ini. Nah, sekarang kita mungkin mencoba untuk menjadi lebih detail lagi kepada beberapa prodi yang harus kita angkat. Seperti akuntansi, kita memberikan informasi yang lebih detail lagi, kita berikan penjelasan mengenai keuntungan ketika kita memilih prodi akuntansi. Kemudian kita memberikan penjelasan kemana sih mereka ketika nanti lulus dari prodi akuntansi ini, jenjang karirnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita jelasin kepada mereka sehingga mereka itu dapat tertarik, mereka mendapatkan gambaran yang jelas, kemudian mereka tertarik dan kemudian mereka bisa memilih akuntansi dan juga ekonomi Islam. Kemudian nomor 2, yaitu mengadakan pameran dengan memberikan penjelasan keuntungan dan jenjang karir. Kalau tadi menggunakan promosi media sosial, sekarang menggunakan pameran di beberapa atau berbagai event yang ada, seperti event yang ada di Kabupaten Jepara, mungkin tentang yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas yang ada di universitas, atau di event-event pameran atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengubah perspektif masyarakat, menjelaskan bahwa prodi tersebut layak dan baik untuk dipilih dan mengubah perspektif negatif dari masyarakat ke hal positif dengan bukti yang jelas. Yaitu kalau tadi orang-orang di luaran sana menganggap bahwa prodi tersebut adalah prodi yang tidak memiliki jenjang karir yang baik atau luarannya tidak mendapatkan luaran yang baik. Sekarang kita jelaskan kepada mereka mengenai hal-hal positif yang ada di prodi tersebut. Dengan bukti yang jelas kita berikan kepada mereka bahwa luaran yang telah lulus dari prodi tersebut mereka mendapatkan jenjang karir yang baik atau menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Kemudian menggunakan promosi yang menarik. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberi diskon atau potongan dengan syarat tertentu seperti prestasi, seperti kita menggunakan cara tes terlebih dahulu ketika mereka ada yang mendaftar ke akuntansi dan juga ekonomi Islam. Kemudian mereka dengan beberapa urutan terbaik kita berikan diskon atau potongan harga. Nah, salah satu hal yang menjadi pertimbangan paling signifikan adalah ketika mereka mendapatkan potongan harga atau mereka mendapatkan potongan pembayaran ketika masuk dalam prodi di universitas. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai studi kasus yang saya lakukan terhadap calon-calon mahasiswa yang mendaftar. Kenapa mereka lebih banyak ke program atau ke prodi manajemen daripada kepada akuntansi ataupun ekonomi Islam, dan itulah beberapa penyelesaian yang mungkin saya dapat ajukan kepada pihak terkait. Kemudian kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menjadi penyebab prodi akuntansi dan ekonomi Islam tidak dapat mencapai target, yakni kurang minatnya calon mahasiswa terhadap prodi tersebut serta kurangnya penjelasan informasi mengenai luaran dan keuntungan dari program atau prodi-prodi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan promosi dan penjelasan informasi, kemudian mengubah perspektif masyarakat yang semula negatif mengenai prodi-prodi tersebut dirubah menjadi ke hal-hal positif sehingga dapat menarik mereka atau mendorong calon-calon mahasiswa untuk masuk juga ke prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam.
kemudian membuat hal-hal yang dapat menarik minat calon mahasiswa seperti potongan harga atau potongan pembayaran, kemudian memberikan mereka potongan harga kepada orang-orang yang berprestasi atau mereka yang memiliki kemampuan khusus. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pemaparan hasil tugas ujian akhir semester genap 2 tahun 2021-2022 mata kuliah kepemimpinan mengenai studi kasus yang ada di pendaftaran calon mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Prodi Manajemen, Akuntansi, dan juga Ekonomi Islam. Sekiranya ada salah baik kata atau perbuatan yang disaksikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.